Halo Sobat Nawikrama TV, sebelumnya kita pernah membahas negara yang memberi arah perubahan sikap terhadap Indonesia. Kali ini kita akan membahas lagi tentang negara yang memiliki kepribadian sangat hormat kepada Indonesia. Simak terus videonya. Walaupun negara kita belum tergolong negara maju, bukan berarti semua negara maju tidak menaruh respeknya pada bangsa kita. Tentunya ada banyak negara yang memberikan senyumnya pada Indonesia, mulai dari negara dunia ketiga sampai dengan negara maju. Berikut 7 negara yang memiliki kepribadian tulus bersahabat dengan Indonesia. Yang pertama adalah The Filipina. Tidak hanya pemerintahannya, akan tetapi masyarakatnya juga terkenal memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat dengan Indonesia. Walaupun bahasa di antara keduanya tidak begitu sambung satu sama lain, tidak menyurutkan semangat antar kedua negara untuk terus bekerja sama. Bahkan sering kita melihat apa yang sedang trending di Indonesia bisa sampai menjamur di Filipina. Dan sangat jarang kita mendengar atau melihat Indonesia dan Filipina beradu gengsi untuk saling menjatuhkan. Yang kedua adalah Jepang. Walaupun pada sejarahnya Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, tidak membuat Jepang jumawa pada Indonesia. Rata-rata orang Jepang dinilai sangat respek pada negara. Kita bisa dilihat dari banyaknya kerjasama di bidang teknologi dan keamanan oleh kedua negara. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan lebih memberikan dampak positif bagi Indonesia. Berbeda dengan tetangganya yang sangat rasis pada Asia Tenggara, Jepang memilih untuk mengedepankan komitmen dan etika dalam bekerja sama dengan Indonesia dengan saling menghormati dan menghargai. Ini pun tidak terlepas dari hubungan erat kedua negara di era kemerdekaan Indonesia. Kedua bangsa terus membantu memberikan dorongan, semangat, dan dukungan dalam membangun negara. Yang ketiga adalah Rusia. Sudah bukan rahasia umum lagi jika Rusia adalah sahabat dekat Indonesia. Mulai dari bantuan persenjataan pasca kemerdekaan untuk mengusir Belanda, membantu menyiapkan pesta olahraga Asian Games pada masa Orde Lama, hingga mengajak Indonesia untuk bergabung dalam banyak ikatan kerjasama. Walaupun dalam perjalanannya, Indonesia jarang mengabulkan permintaan Rusia, dikarenakan Indonesia lebih fokus pada perhimpunan ASEAN dan gerakan non-bloknya. Rusia juga selalu menghormati keputusan yang diambil Indonesia dengan tidak berprasangka negatif. Bisa kita lihat dari sifat maklumnya terhadap kebijakan Indonesia yang mengharuskan untuk menjaga jarak dengannya. Dan sekali lagi, Rusia selalu menunjukkan kebesaran hatinya pada Indonesia. Yang keempat adalah Palestina, salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun Palestina dan Indonesia dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, akan tetapi tidak dengan hati kedua negara ini. Penjajahan yang dilakukan Zionis Israel pada Palestina membuat Indonesia marah dan tidak pernah putus untuk memberi dukungan pada Palestina untuk kemerdekaannya, memberikan bantuan material dengan menyalurkannya melalui diaspora Indonesia di Palestina, serta dukungan semangat yang luar biasa dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Begitupun dengan Palestina senantiasa selalu mendoakan kebaikan untuk bangsa Indonesia, yang tanpa kita sadari, sangat mungkin bangsa kita bisa selamat sampai sekarang dan mulai berjaya saat ini adalah atas doa dari rakyat Palestina. تأكد تماما أن الدولة الإسلامية هذه لا يمكن أن نقوم في جنبها ومعها كل الأزمات حتى في استقلالها. نرجع العلم هذا نحطه بجانب العلم الفلسطيني عشان نقول فلسطين وإندونيسيا هم إسلاميين واحدة. Yang kelima adalah China. China kita kenal sebagai negara yang gencar menaruh pengaruhnya di setiap negara. Namun, untuk di Indonesia sendiri, China selalu berhati-hati dan tidak dengan cara menekan. China sangat sadar akan kedekatan hubungan kerjasama yang terjalin selama ini. Karakter bangsa Indonesia yang dipetakan Cina membuatnya selalu mencari formula baru untuk meningkatkan kepercayaan.
Sampai di sini, pasti ada yang bertanya tentang kereta cepat Indonesia-China. Banyak yang tidak paham skema kerjasama, bahkan membuat persepsi sendiri. Pada kenyataannya, kereta cepat adalah proyek prestasius yang digalakkan Indonesia dan dibantu oleh China. Berhubungan dengan penolakan negosiasi penurunan presentasi bunga yang ditolak China, itu adalah nego yang dilakukan pihak Indonesia terhadap pihak KCC dan bukan pelanggaran di luar kesepakatan dari China itu sendiri. Dan terkait dengan APBN untuk jaminan pinjaman hutang kereta cepat pun bukan tanpa alasan. Dikarenakan China sendiri khawatir jika proyek yang dijalankan bersama belum memperoleh keuntungan atau balik modal sesuai waktu yang telah diprediksi. Namun ada juga yang menilai bahwa APBN kita tergadaikan. Bagi yang tidak tahu, skema hutang tersebut sangat cepat menilai. Namun dalam faktanya, APBN negara kita bernilai jumbo dan tidak bisa dibandingkan dengan kereta cepat yang hanya bernilai sekian triliun. Daripada panjang lebar pada poin ini, intinya China sangat antusias bekerja sama membantu negara kita dan ingin melihat Indonesia lebih maju. Yang keenam adalah India. India merupakan negara yang selalu menghormati Indonesia pun. Dengan sejarahnya, India selalu ingin bersahabat dengan Indonesia karena India merasa Indonesia adalah negara besar yang memiliki kemiripan nasib yang sama, yaitu sebagai bekas negara jajahan Eropa beberapa dekade setelah pasca kemerdekaan. Indonesia dan India nyaris dipandang dominan identik oleh negara-negara lainnya. Terlebih kedua negara memiliki nama dengan awalan yang sama dan kerap memprakarsai perhimpunan negara-negara bermoto perdamaian dan kemajuan bersama. Di antaranya adalah Asia Afrika serta gerakan non-blok. Seiring berjalannya waktu, kedua negara telah memilih jalannya masing-masing. Namun daripada itu, India dan Indonesia tetap saling menghormati, memberi apresiasi atas kemajuan dan prestasi yang dicapai. Yang ketujuh ada Brunei Darussalam, negara kecil yang berlokasi di utara Pulau Borneo. Ini bisa dibilang saudara adik Indonesia. Brunei juga adalah salah satu negara yang hampir tidak pernah berselisih dengan negara kita. Hubungan yang baik antara Kesultanan Brunei dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Walaupun Indonesia sudah beberapa kali berganti kepemimpinan serta arah kebijakan, namun sikap Brunei untuk Indonesia tetaplah sama, yaitu menghormati keputusannya, tidak pernah risih akan setiap perkembangan kemajuan yang ditorehkan Indonesia. Bahkan Brunei nampak senang dan semakin bersemangat untuk menjalin kerjasama yang lebih intensif. Lalu bagaimana dengan Malaysia? Sebelum membahasnya, kami mengajak teman-teman sekalian untuk bersikap dan melihat secara objektif. Indonesia dan Malaysia punya sejarah yang buruk di antara keduanya. Pengkhianatan Perjanjian Manila, juga konfrontasi Ganyang Malaysia telah sukses membuat cacat hubungan kedua negara dalam catatan sejarah. Dan bias dari perkara ini jelas adalah doktrin serta ikut campurnya bangsa asing. Kedua negara saling adu gengsi dalam percepatan kemajuan negaranya masing-masing. Namun daripada itu perlu dicatat bagi orang-orang pribumi asli dengan kultur budaya yang hampir mirip, membuat kedua negara memiliki kekuatan emosional yang cukup erat. Adu gengsi bisa dibilang hanya sebuah casing di mana isi aslinya kedua negara justru berpotensi paling kuat untuk mendukung satu sama lain. Bisa kita lihat dari betapa marahnya Indonesia ketika Israel hendak menyerang Malaysia, hingga ramai muncul tagar di dunia maya oleh netizen Indonesia, jika ingin menyerang Malaysia, langkahi dulu Indonesia. Tentu ini adalah sesuatu yang unik dari hubungan kedua negara. Dan ini bukan menjadi rahasia umum lagi di mata dunia. Adu gengsi antar negara harus kita mainkan secara piawai, sehingga bangsa kita bisa terpacu untuk semakin maju dan bermartabat. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar.